Sampah itu sudah menumpuk luar biasa. Ini sudah akan menjadi bencana. Kita sekarang akan mulai 34 proyek. Belakangan ini, permasalahan sampah semakin membuat gundah. Di kota besar, kota kabupaten, hingga pusat-pusat wisata kelas internasional pun seperti Pulau Bali, sampah kerap menjadi momok yang mengganggu pemandangan dan kesehatan. Apalagi di musim hujan, sampah penyumbat drainase otomatis mendatangkan banjir. Di beberapa tempat, banjir membawa sampah yang selama ini tersembunyi muncul ke permukaan. Melalui media sosial, warga sudah lama berteriak, "Kemana pemerintah?" Setelah melalui proses kajian menyeluruh, Januari 2026 ini Presiden Prabowo Subianto menetapkan penanganan darurat sampah sebagai salah satu prioritas nasional melalui strategi percepatan infrastruktur hulu ke hilir dan pengolahan sampah menjadi energi. Konsep ini dikenal dengan waste to energy. Sampah itu sudah menumpuk luar biasa. Ini sudah akan menjadi bencana. Belasan tahun tidak bisa kita wujudkan proyek sampah yang baik. Kita sekarang akan mulai 34 proyek. Presiden mengumumkan dimulainya 34 proyek pembangkit listrik tenaga sampah di berbagai kota besar Indonesia. Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu 18 hingga 24 bulan, sehingga akan mengurangi beban di tempat pembuangan akhir yang sudah menggunung. Ketegasan Presiden dalam pengelolaan sampah ini menjadi sangat krusial, mengingat masalah sampah di bumi Indonesia sudah seperti penyakit kronis yang menggerogoti tubuh. Kita semua butuh bertindak cepat. Pemerintah dan masyarakat harus kompak dan sepakat agar penanganan sampah berjalan optimal. Pemerintah menginstruksikan agar warga berperan aktif dengan memilah sampah di skala rumah tangga, pasar, UMKM, bisnis, dan perkantoran. Di beberapa kota sudah mulai mewajibkan warganya memilah sampah organik dan non-organik, seperti di kota Yogyakarta. Di tengah banyaknya persoalan nasional yang perlu segera ditangani, kenapa pemilahan dan pengelolaan sampah menjadi sangat penting? Indonesia adalah negara penghasil sampah plastik terbesar kelima di dunia. Indonesia juga penghasil sampah makanan terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi. Selama ini sampah organik mendominasi sekitar 60% sampah Indonesia yang ditimbun di tempat pembuangan akhir. Akibatnya terjadi masalah serius soal pencemaran air, tanah, udara, dan penyebaran penyakit serta risiko banjir dan bahaya mikroplastik. Air tanah yang kita minum, lahan sawah dan kebun, semua sudah terkontaminasi rembesan mikroplastik. Padahal kita menumbuhkan padi, sayuran, dan buah-buahan di tanah itu. Belum lagi pencemaran sampah plastik di lautan yang jelas memengaruhi kualitas ikan dan hasil laut lain yang kita konsumsi. Memilah sampah itu dari dulu sebenarnya wajib loh. Dari dulu minimal tuh harusnya dipisah antara organik dan anorganik. Artinya sampah yang kering ya, sampah yang bukan makanan, dipisah dengan sampah yang sisa makanan, sisa tanaman gitu. Itu dari dulu nggak pernah ditegakkan hukumnya, nggak pernah ada konsekuensi ketika masyarakat nggak memilah. Makanya kita mungkin ogah-ogahan, nggak gitu mengerti, masyarakat kita nggak gitu paham harus memilah. Kini sebagian pemerintah provinsi sudah menerapkan aturan hukum disertai sanksi bagi pengelola usaha yang tidak memilah sampahnya. Kelak, jika proyek 34 pembangkit listrik tenaga sampah yang dicanangkan Presiden sudah berjalan, langkah ini akan menjadi titik balik bagi Indonesia. Melalui proyek ini, sampah anorganik akan dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik untuk kepentingan masyarakat, sebagaimana yang telah dilakukan di negara-negara maju seperti Singapura, Swedia, dan Jepang. Beberapa lokasi prioritas antara lain DKI Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor Raya, Semarang, Medan, Bali, dan DIY. Lokasi ini masih akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pemerintah setempat mengelolanya. Dengan partisipasi aktif kita semua, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun mendatang, Indonesia mengikuti jejak Swedia yang konsisten mengolah seluruh sampahnya sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Sehingga masyarakat Indonesia dapat menikmati udara, air, dan tanah yang bersih dan bebas dari polusi. Men of our time.